Mari kita akan awali dengan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan keluarga Maranatha ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan karena kasih kemurahan anugerah-Mu yang Engkau berikan. Kami mengimani, kami mempercayai, kami merasakan sampai saat ini apa yang kami alami, apa yang kami nikmati, itu semua karena penyertaan Tuhan yang masih berlaku dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami diberi kesempatan bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk menyingkapkan segala sesuatu yang Tuhan ingin katakan kepada kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Hanya Roh Kudus yang boleh menguasai kami sehingga setiap kesempatan, waktu, hati dan hidup kami dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Termasuk kami sebentar mendengarkan firman-Mu sehingga memberkati setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam persekutuan keluarga Maranatha. Dan tema firman Tuhan malam hari ini adalah pertolongan Tuhan dalam kesusahan. Terambil di dalam Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang dipercaya oleh umat Israel pada waktu itu adalah Allah yang telah bertindak dalam sejarah. Bukan Allah yang diam dan bisu. Bukan Allah yang apatis dan yang tak peduli terhadap pergumulan umat. Allah yang dikenal oleh umat Israel adalah Allah pembebas, Allah pendamping, Allah yang membebaskan umat dari perhambaan ketika berada di Mesir. Dan Allah yang mendampingi mereka dalam sebuah perjalanan panjang di padang gurun untuk boleh memasuki tanah berjanjian. Firman Tuhan berkata Tuhan itu baik. Konotasi kata baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada frasa Tuhan itu baik, itu tidak sama dengan kata baik pada kondisi saudara dan saya yang baik. Penyebutan bahwa Tuhan itu baik adalah merupakan refleksi umat Allah dalam proses interaksi mereka di tengah-tengah zaman pada waktu itu. Pernyataan itu sekaligus untuk mengubah adanya pandangan bahwa Allah dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang penuh murka dan Allah yang tidak ada kasih sayang. Tuhan adalah pencipta alam semesta yang rindu agar supaya setiap saudara dan saya bisa mengenal Tuhan dengan benar. Itulah alasan malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam persekutuan keluarga Maranatha, meskipun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui tayangan seperti ini. Ini adalah kerinduan Tuhan bagi setiap saudara dan saya yang sedang menghadapi kesusahan karena masalah usaha, sakit penyakit, dan sebagainya karena dampak dari COVID-19 ini. Kerinduan Tuhan supaya kita ini bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang baik,
Dan supaya kita ini bisa mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mengalami cintanya Tuhan. Mengalami keadilan Tuhan. Mengalami kekudusan Tuhan. Dan mengalami kelembahan lembutan Tuhan atas setiap hidup kita. Karena Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan malam hari ini, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tuhan kita tahu apa yang terjadi minggu depan. Tuhan juga akan tahu apa yang terjadi tahun depan dan seterusnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Kalau hari ini kita boleh mengalami peristiwa seperti ini, Tuhan tahu bahkan seizin Tuhan itu boleh terjadi bagi kehidupan manusia, termasuk saudara dan saya. Dan yang lebih penting Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan juga bisa ada untuk saudara dan saya. Karena Tuhan tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bagi setiap orang yang percaya akan terhindar dari masa-masa sulit dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan malam hari ini berkata, Tuhan siap menjadi tempat pengungsian bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam kesusahan. Apapun kesusahan Bapak Ibu Saudara saat ini, kita bersyukur karena kita punya Tuhan, Tuhan yang menjadi tempat pengungsian kita, adalah Tuhan yang dapat mengatasi setiap kesusahan yang sedang kita alami. Tuhan kita Yesus Kristus lebih besar daripada semua kesusahan yang menimpa hidup saudara dan saya. Dan kita tidak dibiarkan untuk menghadapi setiap kesusahan demi kesusahan sendirian di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Nahum menegaskan ulang tentang Allah yang kita imani adalah Allah itu tempat pengungsian tak kala saudara dan saya sedang mengalami kesusahan. Dan Allah itu mengenal siapa saudara dan saya yang berlindung kepada Tuhan. Nahum 1 ayat 7 bagian akhir dikatakan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kata mengenal Bapak Ibu Saudara dari bahasa aslinya Ibrani menggunakan kata yada. Dan itu bisa memiliki makna itu seperti hubungan suami istri yang intim. Hubungan suami istri yang sudah tahu persis pasangan hidupnya masing-masing dibandingkan pada waktu berpacaran. Waktu pacaran kita nggak tahu kalau pasangan hidup kita, kalau tidurnya ngiler atau tidak. Dan setelah kita menikah menjadi pasangan suami istri, kita menjadi tahu ternyata dugaan kita salah. Kalau pasangan kita ternyata kalau tidur tidak ngiler, tapi lebih parah daripada ngiler, yaitu tidurnya meludah, dilihat dari bantalnya basah kuyup. Seperti itulah Allah mengenal saudara dan saya. Dalam arti Allah tahu detil seluruh keberadaan saudara dan saya. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara alami, apa yang saudara pikirkan. Semua Tuhan tahu detil seluruh keberadaan hidup saudara dan saya. Kita akan terjamin keamanan kita karena Allah itu mengenal detil siapa saudara dan saya. Seluruh keberadaan saudara dan saya Tuhan mengenal secara detil.
Hari-hari ini hidup kita, hidup manusia, merasa tidak aman, merasakan tidak nyaman, kehilangan kebahagiaan karena dampak dari COVID-19 ini. Hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, hidup dipenuhi dengan ketakutan, hidup panik dan traumatik, dan itu terjadi secara global. Tapi malam hari ini firman Allah menyapa saudara dan saya dengan lembut. Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu baik, amin. Puji Tuhan. Mari kita sambut kebaikan Allah yang Ia ukir dalam pentas kehidupan saudara dan saya. Berdoa, bersyukur, dan bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kita tetap bersama-sama mengambil bagian waktu kita dengan segala apa yang sedang kita alami, yang bisa mengkhawatirkan kita, membuat kehilangan kebahagiaan, rasa aman dan nyaman hidup kita. Kita bawa di dalam doa bersama-sama dengan keluarga. Meskipun saat ini kita hanya di rumah saja, tetap tenang, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Hamba-Mu berdoa bagi kami yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan, membutuhkan kekuatan Tuhan, membutuhkan segala apapun yang membuat kami mengalami kesusahan. Engkau adalah tempat pengungsian bagi setiap kami yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup kami. Bahkan Engkau tahu secara detail apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi pergumulan Tuhan mampu buka jalan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bahkan kami berdoa untuk anak kami, Daniel, kami serahkan dalam tangan Tuhan bersama dengan teman-temannya. Ada di dalam genggaman tangan Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan, mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Kedaulatan Tuhan boleh dinyatakan sehingga semua boleh menjadi kesaksian di dalam hidupnya. Berkati kami semua Tuhan yang melihat dan mendengar tayangan ini dimanapun kami berada. Kami bersama dengan Tuhan, kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dan kami tidak mau melepaskan dari genggaman tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mohon belas kasihan Bapa di surga, turunkanlah berkat surgawi ke atas hati hidup kami, seturut dengan kehendak Tuhan, berkat yang mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, mulai malam hari tercurah dan dihidupi dalam hidup kami, sehingga hidup kami mampu menjadi berkat di setiap aktivitas kami, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom.